Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat kelembar jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan masuk di pertemuan yang ke-6 yang akan membahas tentang diplomasi digital, seperti itu. Ada yang menyebutnya diplomasi digital dan ada yang menyebutnya electronic diplomacy, ada yang menyebutnya diplomasi virtual, ada yang menyebutnya diplomasi visual dan lain-lain. Jadi memang penyebutannya itu sangat variatif, tetapi pada intinya kita bicara tentang integrasi teknologi informasi terhadap dunia digital ya. Jadi bagaimana teknologi itu membawa dinamika dalam hubungan internasional khususnya kajian diplomasi. Next. Nah, pada dasarnya Hadley Bull ya memiliki pandangan bahwa yang namanya diplomasi itu sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu entitas ya, entitas terutama khususnya negara untuk bisa bermain dalam politik dunia ya. Karena memang entitas tersebut sebagai sebuah representasi ya, representasi yang diupayakan mereka ini berupaya agar bisa melakukan hubungan luar negeri itu dalam konteks dengan cara-cara yang damai. Pada intinya, Bull menyampaikan bahwa diplomasi itu sebagai perilaku yang memang dilakukan oleh representasi negara yang memang mereka dipilih secara resmi. Makanya diplomasi itu memang salah satu fungsinya adalah bicara tentang representasi, kemudian bicara tentang invoice, kita bicara tentang negosiasi, dan diplomasi itu sendiri bicara tentang seni. Jadi memang Bull ini telah melihat bahwa diplomasi itu sebagai perilaku. Berikutnya Watson juga menyampaikan bahwa definisi dari diplomasi itu sendiri secara jelas ya sebagai fitur mendasar yang dimiliki oleh suatu negara, di mana pendekatan yang dilakukan melalui metode diplomasi ini adalah dengan metode non kekerasan, sehingga semua aktor yang terkhusus di sini disampaikan adalah negara mampu melakukan rekonsiliasi yang berhubungan dengan kepentingan mereka, yaitu sebagai aktor internasional. Sehingga poin kuncinya kita bisa sampaikan bahwa para sarjana di atas menyampaikan tentunya ya gara-gara perubahan canggih dalam manajemen negosiasi ini, manajemen diplomasi ini, setiap person ya, setiap aktor internasional ya itu akan melakukan semacam perubahan-perubahan karena dalam uh, upaya mereka sebagai representasi negara, kemampuan atau dinamika yang mereka hadapi ya terutama para diplomat ini itu akan menjadi ukuran, akan menjadi semacam capaian yang dimiliki oleh negara karena mereka adalah representasi atau aktor yang memiliki tanggung jawab ya, yang memiliki tanggung jawab untuk bisa mencapai semua kepentingan nasional dan kepentingan itu dicapai dengan secara berkelanjutan. Next. Next. Bisa di next? Belum berubah ya, Mas? Belum. Coba. Kok belum berubah ya? Yang lain gimana? Kalau di saya belum. Ya Mas, masih di slide kedua. Iya, masih sama. Coba sebentar ya. Kayaknya salah, ada yang salah. Jadi memang diplomasi ini ya sebagai sebuah bentuk yang
luar biasa dan representasi negara, maka diplomasi menjadi upaya yang memang dilakukan negara agar bisa terus mencapai kepentingan nasionalnya. Nah, terutama ya diplomasi memiliki tantangan di era pandemi ini, di mana memang pandemi ini menyita perhatian global dan akibat pandemi ini tentunya dinamika hubungan luar negeri pun hubungan internasional itu terkooptasi dengan adanya peristiwa-peristiwa yang di mana era normal baru itu tidak bisa menuntut orang untuk berkomunikasi, berinteraksi seperti semula, seperti itu. Jadinya COVID ini ya menjadi tantangan bagi dunia diplomasi. Di sisi lain memang dengan adanya peristiwa tersebut ini menjadi hikmah juga bagi beberapa kajian-kajian termasuk diplomasi. Karena dengan adanya pola tersebut ya peristiwa tersebut menjadikan diplomasi bergeser pada era teknologi. Artinya bahwa di sini ya, kita bisa lihat ya di mana negara-negara yang mampu menggunakan teknologi dengan baik, maka negara tersebut mampu memfasilitasi bahkan mampu mencapai kepentingan nasional. Artinya, negara yang tidak mampu beradaptasi dan berinovasi dengan teknologinya, maka negara tersebut itu akan tertinggal dalam hal diplomasinya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini dalam 1 tahun terakhir ya, itu sangat menyita perhatian dan memang teknologi informasi ketika adanya COVID-19 itu membuat peristiwa itu semakin berubah pula. Akhirnya apa? Semua semua peristiwa baik masyarakat, negara, kemudian ekonomi ya, itu berubah. Akibatnya pergeseran dinamika sosial komunikasi bergeser pada dunia internet. Nah, dunia internet inilah yang membuat suatu peristiwa yang sangat dinamis, membuat peristiwa-peristiwa itu menuntut negara untuk berinovasi. Bukan hanya negara, perusahaan, masyarakat, kemudian uh, aktor-aktor lain itu harus berubah karena memang perubahan itu dituntut yang dimana teknologi harus bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menambah dinamika hubungan internasional. Karena memang teknologi ini ya sebagai otoritas yang sangat cepat dan bergerak cepat untuk memperkuat dan menjawab semua masalah, terutama yang bersifat privasi. Nah, teknologi ini menghadapi banyak tantangan dan tekanan dari kebanyakan pemilik bisnis karena memang teknologi ini ya akan mempermudah bisnis itu sendiri. Nah, pertemuan yang dilakukan oleh International Telecommunication Unit ya itu ya disingkat itu tidak lagi bicara teknis, tetapi bagaimana teknologi informasi itu pada dekade terakhir ini ya mampu mampu menghubungkan sekitar 3,7 miliar orang. Artinya apa? Ada sekitar 3,7 miliar orang yang harus dihubungkan satu sama lain dan mereka uh, mereka itu tidak terkoneksi dengan online atau mereka masih offline. Nah, bagaimana cara negara, masyarakat, bisnis agar komunikasi itu bisa berlanjut? Artinya begini, semua informasi terutama yang berbasis pada hubungan luar negeri, pendidikan, keuangan, kesehatan, itu juga mampu diakses oleh mereka. Cilakanya adalah mereka yang 3,7 miliar orang ini itu ada di pedesaan. Nah, ini menjadi tanggung jawab negara. Di sisi lain, peningkatan pelayanan teknologi informasi melalui new teknologi seperti
5G, komputasi, kemudian artificial intelligence ya atau kecerdasan buatan, ini menjadi juga tantangan-tantangan para diplomat ya untuk bisa beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Kita ya sebagai bagian dari hal tersebut harus mampu ya dan mengetahui bagaimana cara agar mampu menggunakan teknologi ini sebagai respon cepat dari perubahan zaman. Dan ya, dan teknologi informasi ini ya memberikan peluang ya kepada kita semua untuk berubah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi teknologi informasi ini menjadi dasar ya, menjadi dasar kepercayaan terutama para tokoh dan semua banyak orang bahwa era era komunikasi telah berubah dan era diplomatik telah berubah dan oleh sebab itu ketika para negara yang direpresentasikan oleh diplomat mereka tidak mau melakukan inovasi maka jelas bahwa perubahan itu bisa menjadi yang senjata yang atau semacam bumerang buat mereka untuk tertinggal seperti itu. Next. Nah, Sabrina Sitorung mencatat bahwa diplomasi digital itu bicara tentang teknis, psikologis. Jadi kalau kita bicara tentang diplomasi digital itu adalah kita bercerita tentang bagaimana kita memaknai gambar. Kalau dalam sebuah buku saya pernah baca, sebenarnya ketika kita ada di era digital ini, kita bicara tentang picture theory, di mana kita menginterpretasi, kita melakukan pemaknaan ya melalui gambar-gambar yang tersebar di dunia maya. Nah, penyebaran dunia maya ini melalui gambar-gambar ini sehingga kita setiap orang itu melakukan pemaknaan terhadap gambar-gambar tersebut dan pemaknaan itu seperti yang sudah saya jelaskan yang lalu, interpretasi itu dilakukan dengan dua hal ya. Yang pertama dengan simultan atau dengan secara beruntun. Nah, pola ini yang kemudian menjadikan komunikasi terutama yang dilakukan oleh para diplomat itu bisa saja mispersepsi dan miskomunikasi. Oleh sebab itu, ya para diplomat ini harus mampu menggunakan instrumen diplomasi ini dengan teknik teknologi informasi ini harus dengan lebih baik. Artinya keterlibatan diplomat walaupun instrumen teknologinya sudah sangat canggih, tetapi keterlibatan sumber daya manusia dari diplomat itu harus tetap ditingkatkan. Kemudian ya Bejola juga sebagai pengarang buku pengarang buku dari digital diplomasi menyelidiki bagaimana media sosial membantu dalam operasional kebijakan luar negeri. Tiga kunci aspeknya menurut dia yaitu pertama keterlibatan diplomasi publik, kemudian penetapan dan penetapan agendanya. Jadi memang kebijakan luar negeri ketika era digital ini ya, memang memiliki perubahan dinamika. Bahkan salah satu pengarang digital and foreign policy namanya Karbujula ya, Karbulija ya, Jovan Karbulija dan Hone menyampaikan bahwa keterlibatan foreign policy analysis di era digital ini memiliki peluang tetapi juga memiliki tantangan. Artinya ada 5 domain di sana ketika bicara tentang era digital. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab menurut Hone dan Karbulija. Yang pertama adalah pertanyaan mengapa. Nah, ketika kita ada di dunia digital, maka negara harus menyampaikan bahwa why, yaitu di mana negara harus berpikir bahwa kepentingan yang dilakukan melalui digital itu adalah sebagai upaya untuk mempromosikan kepentingan nasional dengan lebih luas dan independen. Jadi ya negara-negara akan lebih
lebih komprehensif untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui dunia digital ini, sehingga kepentingan nasional yang tadinya tidak terarah dan tidak cepat dan efisien bisa dicapai dengan mudah melalui digital ini. Berikutnya ada namanya pertanyaan siapa atau who. Siapa yang melakukan, yaitu kolaborasi atau koordinasi yang dilakukan antara pemerintah, masyarakat, dan pebisnis. Kita lihat komunikasi melalui dunia digital, baik menggunakan instrumen-instrumen media sosial, itu kan ada peran pemerintah di situ melalui legislasi, melalui undang-undang, dan seterusnya. Di situ juga ada masyarakat sebagai konsumen. Di sisi lain ada pebisnis yang yang juga menyediakan platform itu yang berbasis pada keuntungan. Artinya semua koordinasi antara 3 level ini itu saling bersinergi, saling terkoneksi. Atau dalam istilah Karbulija itu dia menyebutnya whole country of whole. Jadi keseluruhan dari perangkat perangkat dari suatu negara tertentu. Berikutnya adalah pertanyaan di mana, ya, where. Tentunya dalam upaya diplomasi publik atau diplomasi digital yang dilakukan oleh negara itu akan berhubungan dengan bagaimana negara tersebut melakukan diplomasi. Tentunya ini kita akan lihat dari levelnya, ya. Levelnya ya tergantung pola kepentingannya ada di posisi mana. Apakah levelnya bilateral, regional, atau internasional. Tetapi itu akan disesuaikan dengan capaian-capaian atau ukuran-ukuran yang dimiliki oleh suatu negara. Berikutnya adalah pertanyaan bagaimana. Bagaimana ini mencakup cara, ya, bagaimana kita melakukan kebijakan luar negeri dan diplomasi tersebut. Nah, bagaimana ini itu berhubungan dengan kolaborasi, ya, kolaborasi dan inovasi dalam pencapaian kepentingan nasional, yang dimana kepentingan itu berhubungan dengan kolaborasi antara pendekatan diplomatik yang berbasis pada tradisional dan inovasi. Jadi walaupun walaupun diplomasi itu telah berubah yang tadinya dari tradisional ke non tradisional, tetap saja tidak menghilangkan pendekatan non tradisional itu sendiri, karena pendekatan yang satu dengan pendekatan yang lain akan saling melengkapi. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu what, ya, atau apa. Apa yaitu berhubungan dengan kepentingan nasional suatu negara, apakah dia memiliki aturan legitimasi atau tidak. Biasanya dalam formulasi kebijakan luar negeri, formulasi diplomasi itu kan memiliki aturan-aturan tertentu. Contohnya, kalau Indonesia aturannya di mana? Contohnya misalkan, kalau Indonesia kan memiliki diplomasi 4+1. Di poin +1-nya itu bicara tentang transparansi dan era digital dan menuntut para diplomat Indonesia untuk mengetahui tentang digitalisasi. Nah, ini yang menjadi formulasi kebijakan yang mendukung adanya kepentingan nasional seperti itu. Jadi kalau saya singkat, pertanyaan why itu berbicara tentang kepentingan nasional kita itu apa. Nah, kalau saya beri contoh misalkan Indonesia misalkan melalui diplomasi 4+1, maka diplomasi 4+1 itu misalkan dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi Indonesia itu di poin yang diplomasi ekonomi itu sudah bicara tentang ekonomi digital, di mana salah satu fakta dari ekonomi digital ini lahirnya beberapa perangkat elektronik atau perusahaan startup yang menjadi fasilitas dalam hubungan ekonomi digital.
fakta di lapangan kita lihat bagaimana Gojek, bagaimana Grab, bagaimana Tokopedia, Bukalapak yang menjadi bagian dari keuntungan-keuntungan ekonomi digital itu sendiri. Nah, di sisi lain ini adalah keterlibatan perusahaan, tetapi di sisi lain juga akan berhubungan dengan kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi digital. Artinya apa? Promosi kepentingan nasional Indonesia itu sudah mengarah pada tataran inovasi seperti itu. Yang kedua tadi bicara tentang WOT ya, WOT. Nah, WOT ini berbicara tentang bagaimana legislasi atau kepentingannya apakah dia memiliki aturan. Nah, di kita di Indonesia contohnya misalkan memiliki aturan, misalkan undang-undang nomor berapa ya, nomor 18 kalau nggak salah tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian undang-undang nomor nomor berapa lagi nih? Nomor 37 tahun 1999, kemudian peraturan Menteri Luar Negeri juga ya, nomor 3 tahun 2019, peraturan Kementerian Kementerian Komunikasi yang berbicara tentang teknologi informasi dan layanan di dunia internet, yaitu undang-undang tentang internet itu merupakan bagian dari semacam aturan-aturan yang memang dikhususkan berhubungan dengan digital. Kenapa ini penting dibuat aturan? Agar menjadi fondasi dalam melakukan hubungan. Nah, aturan-aturan ini menjadi landasan bagi sejumlah negara-negara agar mampu melakukan hubungan itu lebih komprehensif. Artinya dengan dukungan adanya kebijakan ya, dengan dukungan kebijakan ini menuntut negara untuk lebih aktif dalam melakukan inovasi seperti itu. Jadi berbeda negara yang memiliki aturan khusus terkait suatu kebijakan dalam formulasi kepentingannya dengan negara yang tidak memiliki aturan seperti itu. Siapa ya jelas bahwa jelas tadi ya pemerintah sebagai aktor dominan, kemudian Gojek, Tokopedia, Bukalapak yang baru-baru mendapatkan bantuan luar negeri dari Amerika Serikat yaitu Microsoft ya, terutama Bukalapak dengan keuntungan yang luar biasa. Bahkan Gojek mampu mencapai keuntungan sampai 1,17 triliun. Dan ini sangat luar biasa ini ya keuntungannya. Ini membuktikan bahwa dinamika digital itu sangat berpengaruh terhadap pola ekonomi digital. Di levelnya di mana? Level kolaborasinya yaitu di ASEAN. Indonesia masih ada di urutan pertama di konteks ekonomi digital di ASEAN. Tetapi diplomasi digital itu dalam konteks ekonomi ini masih sangat kalah dengan Singapura karena Indonesia terkhusus diwakili oleh Gojek itu masih memiliki 36 perjanjian dengan perusahaan asing, sementara Singapura itu memiliki 68, jadi beda jauh seperti itu. Nah, seperti inilah yang dimaksud oleh Bejola dan kawan-kawan bahwa dinamika internet ini akan melahirkan elektronik diplomasi, melahirkan e-komersi, digital ekonomi, dan lain-lain. Next. Dan di sini kita lihat ya bahwa revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi perubahan ya dalam diplomasi itu sendiri. Nah, di sini ada empat aspek dalam perubahan diplomasi itu sendiri. Yang pertama adalah terjadi lintas batas di mana
teknologi informasi telah mengubah hubungan yang tadinya jarak jauh justru menjadi dekat. Saya pikir ini jelas di mana adanya teknologi informasi yang tadinya berjarak jauh justru komunikasinya begitu mudah. Artinya apa? Kita tidak lagi butuh batasan fisik negara untuk melakukan komunikasi. Artinya siapa saja di antara kita itu bisa melakukan komunikasi dengan orang luar, padahal belum tentu kita bertemu dengan orang tersebut. Dengan adanya teknologi komunikasi ini, itu memperpendek jarak antara kedua fakta ini. Jadi memang fokus yang dibentuk adalah jelas untuk memperpendek suatu, dan ini merupakan sebuah komersialisasi ya, atau perubahan budaya baru atau gaya komunikasi baru yang dimana ya tentunya akan memiliki peluang dan juga memiliki tantangan. Oleh sebab itu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan semacam teknik-teknik agar komunikasi yang kita lakukan di dunia internet itu semakin komprehensif. Artinya begini, ada perubahan pola komunikasi yang tadinya dari pola citizen menjadi netizen, seperti itu. Next. Pola kedua ya, kedua bahwa media ini akan fokus pada konten dan konstan ya. Jadi para konsumen dalam hal ini yang menjadi bagian dari teknologi informasi ini itu akan berupaya untuk meningkatkan kualitas komunikasinya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, pengaturan diplomatik, kemudian pendapat-pendapat yang berhubungan dengan bagaimana negara-negara mampu berkomunikasi, tentunya ini dihubungkan dengan bagaimana komunikasi itu berhubungan dengan pribadinya, data, kemungkinan komentar-komentar yang ada di dunia maya. Sehingga dari pola tersebut itu akan menimbulkan penilaian-penilaian diplomatik. Dalam konteks inilah kita bisa lihat bahwa fokus dari diplomasi digital ini berhubungan dengan konten, berhubungan dengan konsistensi yang disediakan dalam data-data atau informasi yang tersedia di dunia maya. Next. Ketiga, tentunya akan berhubungan dengan motivasi ya, motivasi dengan revolusi ini. Jadi bagaimana pencarian dan keunggulan kompetitif itu akan mendorong para membangun sistem komunikasi pribadi yang terintegrasi. Tentunya motivasi kita menjadi seorang diplomat yang di era digital itu akan sangat berbeda dengan pribadi diplomat yang ada di era sebelumnya. Konteks pencarian konstan, kemudian informasi, kemudian aplikasi yang digunakan, terutama komunikasi yang ada di ruang publik yang saya bilang tadi netizen, itu akan berbeda dengan pola-pola sebelumnya. Nah, inilah yang dihadapi dalam realitas sosial diplomasi saat ini, di mana digitalisasi komunikasi justru apakah justru menjadi komunikasi yang efektif bagi para diplomat atau justru menjadi komunikasi yang menghambat para diplomat. Next. Dan yang keempat adalah pengaturan diplomatik yang pelaksanaannya diplomasi telah berkaitan dengan generalisasi atau munculnya ancaman baru. Jadi jelas bahwa adanya diplomasi digital ini menimbulkan ancaman-ancaman baru. Jadi kalau saya kembali mengutip
Karbulija tadi ya dengan Hon menyatakan bahwa ketika suatu negara ada di dunia digital, maka ada 3 perubahan yang memang akan terjadi. Yang pertama adalah perubahan lingkungan, di mana memang negara-negara akan menghadapi bagaimana perubahan-perubahan yang dalam konteks misalnya distribusi kekuasaan, kemudian bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya. Nah, distribusi kekuasaan, nah kemudian ekonomi, budaya, sosial, ini membuktikan betapa lingkungan strategis itu berubah sehingga negara-negara juga harus berinovasi. Yang kedua adalah negara-negara itu akan berupaya untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang menjadi formulasi dari kebijakan itu sendiri, yaitu pertama, lihatlah di era digital ini, maka muncul kebijakan-kebijakan baru seperti kebijakan cyber, privasi, keamanan cyber, ya, keamanan digital, e-commerce, itu membuktikan betapa negara-negara telah melakukan inovasi untuk merubah adanya dinamika dalam hubungan luar negeri. Yang ketiga adalah adanya peran adanya diplomasi ya yang menggunakan media komunikasi yang era baru. Makanya kita lihat peran-peran konten-konten Facebook, Instagram, apalagi kemudian WhatsApp, kemudian Twitter, ini menjadi bukti juga betapa instrumen-instrumen media sosial baru ini justru menjadi alat bagi negara untuk melakukan komunikasi di era digital. Artinya apa? Ketika kita bicara di era digital, maka digitalisasi itu pertama, dia menjadi instrumen dalam hubungan luar negeri dan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Yang kedua, ya, digital itu ya menjadi topik yang menjadi perbincangan dalam hubungan luar negeri, ya. Yang ketiga adalah digital itu menjadi bagian dari adanya aturan-aturan baru dalam hubungan luar negeri. Jadi memang perubahan-perubahan ini menuntut negara-negara harus terus berinovasi. Next. Jadi kita lihat di sini kalau kita bicara tentang diplomasi digital atau cyber ya, bagaimana kita mampu ya menciptakan semacam ide atau membentuk ide dengan baik. Jadi kita mampu menyodorkan draft, kita mampu mengumpulkan kata-kata, kita mampu mempromosikan elemen-elemen dalam sebuah solusi yang baik dan proposal dalam perlawanan kita untuk mencapai suatu hasil tertentu. Jadi ketika kita mengajukan suatu proposal atau problem solving capacity yang kita lakukan di era digital ini, kita harus mampu mengatur kata-kata, kita harus mengatur media sosial yang kita gunakan, karena ketika kita berkomunikasi di era digital ini, maka publik itu akan melihat secara langsung. Maka kualitas kata-kata, kualitas ide, kualitas draft yang kita ajukan itu akan dikonsumsi juga oleh oleh dunia maya. Bahkan kalau yang lalu kan kita lihat diplomasi itu hanya sebatas peristiwa elitis yang sangat dilakukan oleh para pengambil kebijakan, para diplomat-diplomat dan negosiator, tetapi draft-draft kata-kata para diplomat itu bisa kita nikmati juga, walaupun kita tidak terlibat langsung di dalam dunia negosiasi. Next. Jadi strategi metode dalam ini ya, silakan
bagi kalian yang mau menggunakan cyber boleh, yang menggunakan virtual boleh, menggunakan visual boleh, menggunakan elektronik juga boleh. Pada intinya memang metode cyber itu bicara tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi itu kata kuncinya. Jadi memang sebagian negara juga ya memperhatikan bahwa cyber ini justru menjadi ancaman besar bagi suatu negara. Jadi cybernetic ini, cyber attack ini justru dengan adanya diplomasi digital ini juga bukan hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Salah satu faktanya misalkan yang pernah dilakukan Amerika untuk menyerang ya turbin nuklir ya yang dimiliki oleh Iran. Nah, penyerangan ini sebagai bentuk ya sebagai bentuk bagaimana cyber itu mampu memotong jarak yang antara Amerika dengan Iran, tetapi dengan kontrol teknologi informasi, Iran mampu mengontrol turbin nuklir yang dimiliki oleh Iran dan membuat turbin itu tidak bergerak. Dan pada saat itu juga, ya Iran mencoba melawan cyber attack yang dimiliki oleh Amerika dengan membobol pusat perbankan yang ada di Amerika. Ini membuktikan bahwa seperti yang saya dikatakan oleh Karbuliza tadi dan beberapa sarjana sebelumnya menyatakan bahwa ternyata dunia digital ini memiliki ancaman dan juga memiliki peluang. Oleh sebab itu munculnya kebijakan-kebijakan privasi, ancaman kebijakan cyber, distribusi kekuasaan itu merupakan cara-cara negara dalam mengcounter semua peristiwa-peristiwa yang berpotensi terjadinya kejahatan-kejahatan cyber. Nah, kejahatan-kejahatan di dunia maya, di era digital ini memang semakin variatif. Coba bayangkan barangkali di antara Anda ada yang pernah dapat SMS, selamat Anda mendapatkan uang 100 sekian juta dan seterusnya. Pertanyaannya dari mana mereka mengetahui nomor Anda? Dari mana mereka mengetahui pola komunikasi Anda sehingga tiba-tiba muncul seperti itu. Ada yang tiba-tiba ditelepon oleh asuransi, oh kami punya begini dan mempromosikan. Kemudian ada yang ditelepon oleh pernah suatu peristiwa di mana anak Anda lagi begini Anda harus membayar begini. Nah, ini merupakan peristiwa-peristiwa cyber, bahkan pembobolan bank yang pernah terjadi itu membuktikan betapa kejahatan cyber semakin merajalela. Oleh sebab itu, seperti saya bilang tadi, kepentingan apa yang dilakukan yaitu dengan melakukan legislasi, melakukan legitimasi melalui aturan-aturan yang bisa menghantam, yang bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran cyber. Nah, pernah SBY diretas pola komunikasinya oleh Australia, kemudian Marina Paulina pernah membobol bank BNI dan keuntungan 4,6 triliun. Ini membuktikan betapa cyber itu begitu kuat sebagai ancaman tradisional dan non-tradisional negara. Nah, dengan pola inilah kemudian kita sadari bahwa negara-negara harus beradaptasi dan harus berkomunikasi dan berkoordinasi agar mampu mengatasi semua masalah yang ada. Next. Sebelum saya bicara tentang diplomasi publik dan digital, silakan kalau ada pertanyaan. Mas, saya izin bertanya. Silakan. Jadi ini suaranya mantul ya? Iya, suaranya mantul. Ya Mas, jadi saya mau bertanya. Kebetulan itu saya pernah baca kalau
Jadi kan diplomasi digital ini menghancurkan batas ruang dan waktu ya Mas. Jadi contohnya itu diplomasi yang dilakukan lewat embassy virtual. Nah, embassy virtual ini contohnya pernah dilakukan di Amerika, di Iran. Ketika Amerika itu nggak punya kedutaan fisik kan Mas di Iran. Nah, saya mau bertanya aja pendapat Mas Soede. Jadi di masa depan ini apakah AI dan algoritma itu bisa benar-benar menggantikan secara 100% praktik diplomasi konvensional gak sih Mas? Soalnya dari yang embassy virtual Amerika di Iran ini, dia sukses gitu meskipun mereka nggak punya kedutaan fisik di Iran, tapi mereka bisa tetap melakukan diplomasi. Itu sih Mas pertanyaannya. Oke, ada lagi? Saya mau bertanya, Mas. Ya, silakan, Zalwa. Iya, tadi kan di bagian Bijola kalau nggak salah atau pokoknya ada yang pertanyaan siapa, kenapa, bagaimana itu kan ada tentang yang siapa itu ada koordinasi antara pemerintah, masyarakat sama pembisnis atau yang disebutnya control from. Nah, gimana sih Mas contoh nyata dari koordinasi antara ketiga pihak ini? Karena kan kalau misalkan melakukan diplomasi digital, mereka punya kepentingan atau perannya masing-masing yang kalau saya lihat belum berhubungan. Nah, kalau contoh nyatanya itu koordinasi ini bisa saling bersinergis, caranya seperti apa, Mas? Baik, dua dulu ya. Saya punya bahan Dila ya, diplomasi perspektif diplomat dan diplomasi di dalam konteks visual. Jadi setelah PPT ini itu ada diplomasi visual. Salah satunya bicara tentang itu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana pola komunikasi di era digital ini, apakah mengancam para diplomat? Tapi saya pikir iya, mengancam dalam arti mengancam dalam arti seperti ini. Diplomat kalau dia tidak melakukan inovasi, maka pertama dia tidak akan dipakai lagi. Yang kedua, diplomat kalau dia tidak melakukan inovasi, maka tidak akan diplomasi tidak akan pakai lagi diplomat. Makanya dulu Nicholson pernah menyampaikan diplomasi without diplomat. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa komunikasi yang dilakukan di era digital ini kan menuntut tradisional yang lalu kan bicara tentang bagaimana fisik itu sebagai representasi. Tetapi fakta di lapangan ternyata walaupun tidak memiliki kedutaan, tetapi dia bisa melakukan diplomasi. Nah, inilah yang saya bilang tadi, komunikasi itu bergeser, ya, bergeser ke arah yang lebih non konvensional, di mana memang batas-batas negara itu tidak lagi menjadi bagian dari komunikasi. Artinya bukti fisik representasi saat ini itu tidak tidak lagi dibutuhkan. Bahkan saya pun secara pribadi menyarankan diplomasi publik itu kan sebenarnya kalau kita bicara diplomat itu kan dia adalah representasi negara seperti itu ya. Tetapi bagaimana dengan diplomasi publik? Misalkan apakah misalkan kalau Dila melakukan diplomasi dengan komunikasi publik dengan temannya di luar negeri, apakah Dila bisa dikatakan diplomat? Tidak seperti itu, karena diplomat itu representasi, tetapi aktivitasnya itu adalah aktivitas diplomasi. Nah, inilah yang saya bilang tadi, perlunya adanya perubahan-perubahan legitimasi atau aturan-aturan yang mendukung setiap aktivitas diplomasi itu sendiri. Bahkan barangkali di ke depan nanti itu tidak akan ada lagi yang namanya konferensi, karena konferensi itu akan bercerita bagaimana pertemuan fisik, tetapi dengan adanya Zoom, dengan adanya Google Meet,
itu justru kehadiran fisik itu tidak lagi dibutuhkan, dan bahkan jangankan kehadiran fisik, bahkan representasi negara pun yang ada di suatu negara tertentu itu tidak lagi menjadi menjadi tuntutan mutlak, karena selama negara-negara tersebut masih memiliki kepercayaan satu sama lain, maka representasi tidak harus ada di tempat tersebut karena komunikasinya bisa menggunakan internet seperti itu. Sedangkan kata Zalwa tadi pertanyaannya bagaimana koordinasi dari 3 aktor tadi ya. Yang pertama pastinya saya kasih contoh ya, Indonesia itu kan punya semacam diplomasi perlindungan dalam konteks digital seperti itu ya. Nah, faktanya bagaimana 2018 Hanif Dakiri ya, Menteri Ketenagakerjaan telah menciptakan aplikasi yang merupakan komunikasi antara pekerja migran Indonesia di luar negeri seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena diplomasi perlindungan itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Aturannya apa? Undang-undang tentang tenaga kerja nomor 18 tahun 2017. Kemudian peraturan Menteri Luar Negeri nomor 5 tahun 2018. Itu merupakan tanggung jawab negara. Artinya WOP tadi di situ ada legitimasi. Belum lagi kita bicara konstitusi bahwa Indonesia memiliki hak untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk para pekerja migran itu. Nah, di sisi lain ya untuk melindungi itu Indonesia melakukan inovasi. Salah satunya apa? Komunikasi kan selama ini kan komunikasi para TKI dengan pemerintah itu hanya melalui pola komunikasi KBRI. Tetapi dengan adanya Cisco TKLN itu mempermudah komunikasi antara masyarakat yang dalam hal ini publik yang ada di Indonesia, kemudian para imigran, dan bahkan pemerintah yang ada di sana yang menjadi representasi dan bahkan komunikasi dengan negara dengan PMI. Kemudian inilah yang kemudian menjadi inovasi dalam diplomasi digital yang dilakukan di Indonesia dalam konteks formulasi kebijakan yang mencoba menciptakan transparansi. Komunikasi yang kita tahu selama ini di mana para imigran itu selalu mendapat kekerasan, selalu mendapat pelecehan, selalu mendapat penindasan. Dengan adanya Cisco TKLN ini, mereka bisa melakukan pelaporan secara langsung, bahkan di sana ada media-media yang bisa menjadi pusat komunikasi yang bisa menjadi media untuk melakukan laporan kepada pemerintah, kepada instansi terkait yang bisa melakukan perlindungan kepada mereka. Seperti itu Zalwa dan Dila. Baik, terima kasih Mas. Minggu depan saya akan coba singgung. Minggu depan saya coba singgung tentang diplomasi digital ya. Tetapi saya singgung dalam konteks ini. Salah satunya bicara tentang bagaimana sih diplomasi itu di era pandemi. Nah, ini salah satunya. Apakah misalkan diplomat itu masih butuh yang namanya ruang ya, sementara sudah terhubung dengan adanya koneksi. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mas, saya mau nanya, boleh? Silakan Agung. Yang mau saya tanyain tadi yang Mas bilang, kayak misalnya kita sebagai masyarakat, rakyat, citizen lah, bisa menggunakan media sosial, lalu kita melakukan postingan-postingan di media sosial kita atau melakukan komunikasi dengan orang lain di luar negeri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan tadi Mas bilang kalau secara tidak langsung kita melakukan aktivitas seorang diplomat, meskipun jatuhnya kita bukan seorang diplomat seperti yang dibilang Elon Manner di bukunya The Digitalization of Public Diplomacy. Nah,
Kalau misalnya kayak begitu berarti kan kita postingan kita misalnya perilaku kita di media sosial kan mencerminkan negara kita. Nah, pertanyaan saya apakah Indonesia siap dengan hal tersebut, Mas? Maksudnya mengingat sumber daya manusia kita, kualitasnya dibandingkan dengan negara lain. Seperti itu, Mas, yang mau saya tanyakan. Baik, nah ini yang baru saya mau bicarakan juga. Nah, jadi begini, netizen Indonesia itu dikatakan sebagai netizen yang paling barbar di Asia Tenggara. Barangkali kalian sudah dapat juga berita itu. Coba bayangkan ya. Jadi memang ketika kita berperilaku sebagai sebuah representasi negara, seharusnya kita memberikan perilaku yang santun kepada masyarakat publik yang ada di luar. Walaupun kita ya tidak terdaftar di Kementerian Luar Negeri, tetapi kita adalah bangsa Indonesia yang secara tidak langsung secara identitas kita adalah Indonesia seperti itu. Dan menurut penelitian kita adalah netizen Indonesia adalah netizen yang paling barbar di Asia Tenggara. Artinya memang netizen yang emosional seperti itulah. Nah, coba kita kasih contoh ya, kita kasih contoh. Masih ingat berita tentang bagaimana netizen Indonesia menyerang website Vanuatu? Itu yang pertama. Yang kedua, masih ingat yang baru-baru ini ya, BWF diserang juga oleh netizen Indonesia. Ya, jangankan BWF, tahu nggak kasus yang salah satu artis Korea yang memerankan pelakor, kemudian diserang juga oleh netizen Indonesia seperti itu. Berikutnya ya, peristiwa yang terjadi, tahu yang lagu tentang Aku Bukan Boneka yang dinyanyikan oleh siapa namanya itu, saya lupa namanya itu juga diserang oleh netizen Indonesia. Yang lalu juga ya, di mana netizen Indonesia diserang oleh oleh netizen dari Korea, diserang juga oleh netizen Indonesia. Nah, ini membuktikan bahwa memang penting kiranya ya para netizen ini memaknai dirinya sebagai pertama. Ketika kita ada di ruang digital, maka sebenarnya kita bicara tentang perubahan pola komunikasi dari struktural menjadi kultural. Artinya apa? Yang kita tampilkan di situ adalah kultural kita, bukan struktural, bukan kita merepresentasikan negara. Jadi secara tidak langsung itu akan menjadi representasi juga seperti itu. Yang kedua, ketika kita ada di ruang digital, ya, maka kita itu menjadi perubahan komunikasi yang tadinya dari citizen, ya, menjadi netizen seperti itu. Berikutnya adalah akan terjadi ya. Bukan lagi berbicara tentang G2G, G2B, tetapi bicara tentang society contact. Jadi ada masyarakat saling berkomunikasi di situ. Yang berikutnya adalah ketika kita ada di ruang digital, maka kita berkomunikasi di mana ruangnya itu berbeda. Kalau dalam buku lain menyatakan memang dunia maya itu dunia juga, ruang juga, sama darat, laut, dan seterusnya. Tetapi kita terjadi perubahan di mana kita ada di ruang nyata dengan ada di ruang maya seperti itu. Makanya komunikasi yang kita lakukan itu harus terkontrol, harus terkoneksi, harus bisa representasi dari suatu kultur yang memang kita miliki. Jangan sampai terulang lagi bagaimana netizen Indonesia itu dikatakan sebagai netizen yang barbar lah, artinya tidak bermoral, tidak merepresentasikan sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang sangat menghormati satu sama lain. Seperti itu barangkali, Agung. Ya, baik Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Nah, Joseph Nye ya, salah satu bagian dari
adanya peristiwa diplomasi di era digital ini yang kemudian disebut dengan sebagai soft power. Nah, soft power itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bentuk kekuatan nasional, ya, menjadi sebuah upaya nasional agar bisa melakukan ekspansi, ya, terhadap negara-negara lain. Tetapi yang dimaksud oleh Joseph Nye ini adalah bagaimana budaya atau seni itu bisa menjadi bagian dari diplomasi itu sendiri. Nah, di sini dia berpendapat bahwa ketika kita memiliki suatu soft power tertentu, maka kita sebenarnya sedang bisa menggunakan itu sebagai upaya untuk memaksa dan sebagai ancaman. Jadi memang ketika kita memiliki soft power, berarti kita memiliki upaya untuk mengancam, dan sebenarnya ancamannya itu tidak terlihat. Ancaman yang dimaksud di sini jangan diartikan bahwa seperti mengancam perang, bukan. Mengancam tetapi polanya itu tidak terlihat. Jadi memang Korea itu kan melalui K-pop itu kan secara tidak langsung mengancam budaya nasional kita karena perubahan-perubahan masyarakat itu sudah terjadi. Poin kedua adalah menginduksi perubahan perilaku. Jelas dengan adanya adanya budaya tersebut itu akan menginduksi perilaku manusia yang tadinya taat pada budayanya akan termodernisasi dalam pola komunikasi yang terus berubah. Berikutnya adalah menarik dan mengokoptasi. Ketika sudah diancam, ditarik, merubah perilaku, maka dia akan menjadi bagian dari budaya itu. Maka secara tidak langsung dia akan mengakui bahwa budaya tersebut sebagai bagian dari hidupnya, sebagai bagian dari pola komunikasi dan pola interaksinya. Coba bayangkan anak-anak muda saat ini, betapa gilanya mereka dengan opa-opa yang ada di Korea itu. Betapa gilanya mereka dengan Korea, betapa gilanya mereka dengan budaya-budaya itu. Walaupun memang secara tidak langsung ya mereka tidak bertemu langsung, tetapi dengan adanya budaya, dengan adanya seni, mereka bisa dipengaruhi, bisa diinduksi, bisa diokoptasi, dan bisa menjadi bagian dari budaya tersebut tanpa mereka bertemu langsung, seperti itu. Ini juga menyampaikan ketika Amerika Serikat menggunakan diplomasi budaya dan diplomasi seni sebagai bagian dari diplomasinya, ya, maka diplomasi seni adalah upaya yang dilakukan oleh Amerika di ruang publik, ya, oleh Amerika untuk merubah, ya, atau maksimalkan hubungan luar negerinya di dalam dunia maya. Artinya bahwa ketika ya Amerika menggunakan diplomasi budaya untuk untuk merubah perilaku atau mengetahui Amerika melalui dunia maya, ini merupakan cara terbaik menurut Joseph Nye. Karena dengan seni itu justru akan mampu ya memperkenalkan Amerika dengan lebih mudah, karena tanpa harus bertemu, tanpa harus berkomunikasi interaksi, tetapi dengan seni ini sudah merepresentasikan bahwa budaya tersebut adalah bagian dari suatu negara. Seni juga ya akan memperlihatkan budaya itu sendiri. Kemudian dengan diplomasi seni, ya, dengan diplomasi seni maka akan menciptakan semacam pengalaman-pengalaman unik yang dimiliki oleh aktor-aktor tertentu atau yang menjadi aktor yang diubah gara-gara budayanya tersebut. Jadi dengan kita siapa yang tidak berubah karena adanya suatu budaya. Coba lihat orang-orang anak muda yang terpengaruh oleh budaya Korea, merubah pakaiannya, merubah settingan gayanya, merubah cara berkomunikasinya,
bahkan berupaya untuk mempelajari bahasanya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nyi, betapa seni dan budaya itu bisa menjadi bagian dari perubahan-perubahan interaksi dalam komunikasi. Next. Jadi kalau istilahnya itu, kalau kita jadikan budaya sebagai kekuatan, maka setidaknya ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah budaya itu bisa menjadi bagian dari informasi, ya. Artinya bagian bagaimana kita memberikan semacam pengetahuan, atau budaya itu bisa menjadi kampanye persuasi yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain, atau kita terlibat langsung dalam kampanye budaya itu untuk membangun semacam branding atau kepercayaan dari suatu negara ke negara lain. Jadi tahap inilah informasi itu tahap soft power, kemudian yang kedua pengaruh itu juga soft power, tetapi ketika sudah bicara keterlibatan itu sudah bicara tentang hard power atau sudah bicara tentang pertemuan. Jadi keterlibatan itu menunjukkan bahwa eksistensi. Next. Nah, karena suatu negara memang tujuan akhirnya adalah menciptakan suatu branding, dan branding inilah yang menjadi bagian dari suatu negara tertentu. Indonesia misalkan dengan Wonderful Indonesia, kemudian misalnya kalau kita kita kenal dalam konteks kota ya, city branding ya, city branding ini penting juga. Contohnya misalkan Makassar kota dunia, Jakarta kota Betawi, kemudian misalkan kota apa lagi ya, Jogja kota gudeg. Nah, konteks-konteks inilah ya, walaupun memang dia adalah bukan secara langsung menjadi branding suatu negara, tetapi dia menjadi branding dari suatu daerah. Akibatnya karena daerah tersebut menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri, maka secara tidak langsung sebenarnya Indonesia memiliki branding-branding yang banyak ya, branding-branding yang cukup luar biasa sehingga bisa dikenal dengan banyak banyak identitas. Bahkan batik dan beberapa wayang itu menjadi branding-branding yang bisa menjadi bagian identitas nasional Indonesia yang bisa dipromosikan ke luar negeri. Next. Nah, ini jelas bahwa apa yang disampaikan tadi ya, bahwa diplomasi itu terjadi perubahan. Salah satunya adalah kalau yang tadi, buku yang tadi menyebutnya diplomasi digital, tetapi yang lain menyebutnya dengan diplomasi visual. Tetapi sebelum saya lanjut ini, kita kasih sesi presentasi dulu untuk memberikan kesempatan kepada yang presentasi untuk memberikan materinya. Sebelum nanti ada sesi terakhir, saya sampaikan tentang diplomasi visual. Next dulu yang yang presentasi hari ini. Oh, astaga, nggak ada ya presentasi, saya lupa. Yang tadi yang lalu ternyata tuh yang cultural diplomasi ya. Saya lupa. Iya Mas, itu jadi atau enggak Mas? Cultural sudah dipresentasikan, udah ya? Kemarin nggak jadi dipresentasiin Mas, soalnya Mas Laudinya merapat kemarin. Oh iya, benar. Oke. Ya, kita presentasikan dulu yang itu sebagai bagian juga dari diplomasi budaya. Next. Ya, silakan.
yang mendapatkan tugas itu. Silakan. Sebelum kita bicara tentang diplomasi visual. Yang bab 1 dulu apa gimana Mas yang presentasinya? Iya, kita mulai dari bab 1 sampai yang terakhir. Oke, sudah ada yang siap yang kita bicara cultural diplomacy? Iya ada Mas, sebentar ini sepertinya sedang disiapkan yang bab 1-nya. Oke. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga Mas Lode. Di sini pagi. Ada teman-teman saya akan mempresentasikan tentang bab 1 ini, namun ada teman saya yang Davi izin karena kakeknya meninggal. Jadi pada bab 1 ini akan dibahas mengenai culture is an essential component of IR. Boleh dilanjut? Jadi yang pertama ada the rise of public diplomacy, di mana ada pengakuan yang berkembang dalam beberapa tahun ini mengenai pentingnya mempengaruhi warga negara asing serta para pemimpinnya, di mana diplomasi itu yang tadi sudah seperti dijelaskan oleh Mas Laude, menggunakan seni atau praktek mengarahkan laku hubungan internasional seperti dalam menegosiasikan aliansi, perjanjian, dan juga kesepakatan. Ya, boleh next. Nah, selanjutnya, meskipun diplomasi publik dan diplomasi budaya adalah fenomena yang berbeda, namun kedua hal ini tuh nggak bisa dipisahkan satu sama lain secara total. Namun, nggak ada kesepakatan juga nih tentang tujuan dan metode diplomasi publik itu sendiri. Seperti yang dikatakan seorang ahli Inggris, diplomasi publik didasarkan pada citra dan reputasi suatu negara yang sifatnya itu public good. Jadi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung atau membuka transaksi individu. Nah, berbagai negara itu mengembangkan model diplomasi publik itu sesuai dengan pandangan global, kapasitas, dan profil mereka yang sudah ada sebelumnya. Boleh next.
Selanjutnya ini ada UK Approaches to Public Diplomacy. Jadi di Inggris Raya ini, di Carter Review tahun 2006 memperkenalkan definisi baru tentang diplomasi publik, yaitu pekerjaan yang bertujuan untuk menginformasikan dan melibatkan individu dan organisasi di luar negeri untuk meningkatkan pemahaman tentang dan pengaruh untuk Inggris Raya itu sendiri dengan cara yang konsisten dan dengan tujuan jangka mencegah dan jangka panjang pemerintah. Menengah dan jangka panjang pemerintah. Next. Nah, ulasan tersebut itu menandai perubahan penting dalam pendekatan di Inggris karena berbeda dari gagasan yang menyebutkan bahwa diplomasi publik itu bertujuan hanya untuk mengubah persepsi. Jadi di sini disebutkan bahwa bahwa diplomasi publik itu nggak hanya untuk merubah persepsi, tapi di sini perubahan tersebut diplomasi publik itu juga harus berusaha untuk mengubah perilaku yang sejalan dengan prioritas internasional pemerintah. Boleh next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Deva Andika. Dipersilahkan. Sebentar ya, teman-teman. Kayaknya Dava lagi ada gangguan sebentar. Mungkin bisa saya lanjutkan aja. Jadi di sini ada 4 tujuan diplomasi publik di abad ke-21 menurut Mark Leonard. Yang pertama itu ada increasing familiarity, yaitu membuat orang memikirkan negara Anda serta memperbaharui citra dan pandangan mereka terhadap negara Anda. Jadi di sini itu increasing familiarity itu di mana seorang diplomat itu membangun citra negara yang mereka representasikan. Jadi sehingga orang-orang itu memiliki pandangan dan citra yang bagus terhadap negara tersebut. Yang kedua itu increasing appreciation, di mana diplomat itu menciptakan persepsi positif tentang negara Anda, negara dia, dan membuat orang lain melihat masalah dari perspektif Anda. Jadi di sini diplomasi itu membuat orang-orang itu masyarakat luas itu memiliki persepsi positif tentang negara yang direpresentasikan itu, dan juga di saat negara tersebut ada masalah, masyarakat luas itu bisa melihat masalah tersebut dari perspektif negara tersebut. Yang ketiga itu ada engaging people, di mana diplomasi itu mendorong orang untuk melihat negara tersebut sebagai tujuan yang menarik untuk pariwisata, studi, serta mendorong mereka untuk memproduknya dan menganut nilai-nilainya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Lode, bisa diambil dari contoh Korea Selatan, di mana banyak masyarakat yang sangat tertarik untuk berpariwisata ke sana, untuk belajar ke sana, dan membeli produk-produknya karena dari K-pop dan musik serta seni yang mereka tampilkan. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada influencing people's behavior.
Jadi mengajak perusahaan untuk berinvestasi, mendorong dukungan publik untuk posisi negara tersebut, dan meyakinkan politisi untuk bersekutu. Jadi di influencing people's behavior itu yang pasti diplomasi itu bisa menginfluence atau mempengaruhi banyak orang, khususnya perusahaan-perusahaan atau bahkan politisi-politisi untuk bisa bersekutu dan bergabung kepada negara tersebut, kayak gitu. Boleh di next. Gimana Dava, udah bisa melanjutkan atau masih ada problem? Oke, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada The Rise of Non-State Actors, di mana pada era sinisme politik ini, politisi itu umumnya dianggap rendah oleh para pemilih mereka. Jadi ada juga Paul de Quincey, itu Direktur British Council Paris. Dia menyatakan bahwa daripada menyampaikan pesan, Anda tidak bisa memberitahu orang betapa baiknya Anda harus menunjukkannya. Jadi di sini tuh seperti yang bisa kita ketahui ya, banyak politisi-politisi atau elit-elit yang berkuasa itu sering banget mengumbar-umbar janji atau pesan gitu. Tapi kebanyakan pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang udah nggak percaya lagi. Karena banyak masyarakat yang lebih mempercayai mereka untuk menunjukkan aksinya dibanding actionnya dibanding omongannya doang. Atau bisa disebut no action, talk only, kayak gitu. Boleh di next. Jadi di sini Paul itu membagi tiga tingkat aktivitas diplomasi publik, dan masing-masing memerlukan keterlibatan konfigurasi aktor yang berbeda. Yang pertama itu mempromosikan tujuan dan kebijakan nasional suatu negara, terutama aktor negara. Yang kedua itu mengkomunikasikan gagasan dan cita-cita, kepercayaan dinilai suatu bangsa, atau bisa disebut juga aktor nasional dan subnasional. Yang terakhir itu membangun pemahaman dan hubungan bersama. Bisa juga disebutkan terutama para pelaku subnasional. Next. Nah, pada tahun 1950-an ini, nilai-nilai Amerika Serikat itu dikomunikasikan melalui Jackson Pollock, itu dia seorang pelukis. Jadi pada saat itu, Tony Blackman adalah duta hip hop Amerika Serikat, dan Michelle Kwan itu pemain seluncur es. Di Asia Selatan ditunjuk sebagai utusan diplomasi publik Amerika. Nah, pada tahun 1990-an ini, musik, seni, dan juga mode menjadi pusat presentasi global, atau bisa disebut Britania. Nah, salah satu kontribusi penting yang dapat diberikan oleh budaya terhadap diplomasi publik adalah suatu negara bisa menunjukkan kemampuannya untuk menampilkan keragaman pandangan, perspektif, dan pendapat, serta menghancurkan stereotip nasional yang terus-menerus dan menentang persepsi bahwa para pemimpin politik suatu negara itu berbeda dengan masyarakatnya. Nah, jadi bisa dilihat juga di sini, seperti yang sudah dicontohkan, diplomasi publik itu bisa lebih sampai kepada orang-orang itu melalui hal-hal seperti ini, kayak seni, melalui lagu, melalui tulisan, melalui olahraga-olahraga, karena hal-hal tersebut itu biasanya lebih masuk kepada masyarakat-masyarakat itu. Jadi bisa lebih connect juga sama orang-orang itu, karena melalui seni dan yang lain-lain tadi itu bisa lebih menginfluence orang-orang, dan lebih banyak orang-orang yang tertarik untuk lebih mengenal budaya-budayanya tersebut. Boleh next. Nah, yang selanjutnya dari Reach of Culture, ini Dava boleh silakan dijelaskan mengenai budaya.
Oke, seperti yang tertulis di PPT, kebudayaan itu memiliki kemampuan untuk menjangkau banyak orang dan menjadikannya media yang ideal untuk melakukan diplomasi publik. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Andrea juga, budaya itu lebih gampang untuk menjangkau orang-orang. Dan budaya ini kan luas nih, ada kayak tarian, terus pakaian, makanan, bahasa, dan lain-lain. Dan suatu negara itu bisa memanfaatkan banyak hal tersebut untuk melakukan diplomasi. Terus salah satunya misalnya itu makanan. Ada nih satu negara yang memanfaatkan makanan untuk mempromosikan negaranya, misalnya itu Thailand. Thailand itu menggunakan restoran di luar negeri sebagai sarana untuk mempromosikan budayanya dan pariwisatanya. Thailand itu mengeluarkan kebijakan Global Tea pada tahun 2003, yaitu sebuah rencana untuk meningkatkan jumlah restoran Thailand di seluruh dunia dalam upaya untuk mendorong pariwisata dan mempromosikan Thailand. Selain itu, karena di era yang serba cepat seperti saat ini, persebaran budaya juga makin cepat banget. Nah, faktor-faktor lainnya itu yang mempengaruhi budaya, pertukaran budaya, dan kemudahan dalam berdiplomasi adalah penggunaan internet. Dengan adanya internet, terutama adanya media-media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain, itu semakin mempermudah dalam melakukan persebaran budaya. Sebentar. Oke, pada akhirnya dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi, semuanya itu mengarah pada dua kebenaran tentang masa depan diplomasi publik. Pertama, budaya itu memiliki peran yang penting, dan kedua, sistem diplomasi publik yang efektif dapat mengatasi tingkat kompleksitas baru dan semua tantangan yang dimiliki, mulai dari koordinasi langsung sampai urusan yang mungkin dinilai sulit untuk menilai perbedaan antara budaya dengan kooptasi. Baik, saya kembalikan ke Andrea. Ya, makasih Dava. Jadi untuk presentasi kami pada bab 1 ini secara general bisa dilihat bahwa budaya itu sangat berperan penting dalam sebuah diplomasi. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan, bahwa melalui seni, melalui musik, melalui lukisan, dan lain sebagainya itu lebih bisa mempengaruhi masyarakat-masyarakat untuk bisa melihat dan tertarik akan negara tersebut, kayak gitu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Kalau misalkan ada kekurangan juga mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Laude. Baik, selanjutnya satu kelompok lagi ya. Baru saya lanjutkan diplomasi visual.
Nanti sisanya kita lanjutkan minggu depan. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Mas Lauide. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai chapter 2 dari literatur kultural diplomasi tentang maximizing the UK's cultural competitive advantage. Bisa di next. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok itu ada saya, Putri. Nanti akan ada Dik Demas dan Rafael Pahlevi. Next, deal. Ya, untuk introduction mengenai materinya akan dijelaskan oleh Dik Demas. Kepada Dik Demas, saya persilahkan. Halo. Ya. Inggris. Jadi saya akan bacakan beberapa introduction ya. Jadi sini Inggris adalah pemain terkemuka di dunia budaya. Kekuatan koleksi sejarahnya, reputasi globalnya, hubungan jangka panjang UK dengan lembaga asing itu luas, dan di dalamnya keahlian dan kreativitas sektor budaya bersama-sama membuat Inggris berada di garis depan dalam pemikiran dan praktik tentang budaya. Jadi itu intinya Inggris itu dalam hal budaya itu paling depan gitu ya di dunia. So, bisa next. Oke, selanjutnya itu ada UK benefits from international cultural exchange. Jadi apa sih yang didapetin sama UK dari pertukaran budaya secara internasional ini? Jadi sektor budaya Inggris menghasilkan ekonomi langsung dan tidak langsung pada Inggris. Pada tahun 2002, Inggris mengekspor barang budaya dengan nilai 8,5 miliar pound sterling yang membuat Inggris menjadi pemimpin dunia dalam pendidikan. Jadi karena pertukaran budaya ini pada tahun 2002 Inggris mendapat 8,5 miliar pound sterling yang membuat Inggris menjadi pemimpin dunia gitu. Jadi pendidikannya nomor 1 gitu. Lalu koleksi ilmiah Inggris menyediakan sumber daya alam untuk penemuan ilmiah dan kemajuan medis. Selain itu, Inggris memperoleh pendapatan lisensi untuk barang dan jasa yang tidak digolongkan sebagai budaya tetapi memiliki komponen atau inspirasi budaya. Next. Girl. Oke. Langsung. Oh, udah. Oke, lalu di sini ada tourism ya. Jadi selain jadi benefits itu ada tourism sama creativity ya. Jadi dalam tourism ini budaya dan warisan adalah pendorong utama pariwisata internasional. Inggris menerima 30 juta pengunjung luar negeri setiap tahun, memberikan kontribusi 14,7 miliar pound sterling bagi perekonomian Inggris. 32 museum menyumbang 7 dari 10 atraksi pengunjung teratas Inggris, dan meskipun tidak ada rincian angka-angka ini, menunjukkan bagaimana hal ini berkaitan dengan pengunjung internasional. Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kekayaan budaya Inggris merupakan faktor penarik penting bagi wisatawan. Lalu setelah itu ada creativity. Di CMS mengatakan bahwa tahun 2004 industri kreatif menyumbang 8% nilai tambah bruto internasional, terhitung 20% dari pekerjaan di London. Semua ini memiliki dimensi internasional dan dampak ekonomi, menghasilkan pendapatan ekspor untuk Inggris.
Tetapi lembaga budaya juga memiliki efek yang lebih halus. Manfaat ekonomi dan reputasi yang diperoleh Inggris dari budaya sudah jelas, tapi beberapa manfaat lain dari kegiatan budaya jauh lebih tidak terlihat konsekuensinya. Dampak manusia dan ekonomi tidak dipahami dengan cara tradisional dalam menghitung bantuan. Oleh karena itu, belum diakui sebagai bagian dari kontribusi Inggris untuk pembangunan. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Iya, pada kajian selanjutnya itu dijelaskan mengenai budaya yang ada di Inggris itu didukung oleh jaringan internasional. Jadi sebenarnya di samping Dewan Inggris, dia banyak juga aktivitas yang dilakukan oleh institusi budaya Inggris cakupan luar negeri, seperti DCMS, yang terlibat dalam kegiatan internasional yang dilakukan pada tahun 2006. Apa akibatnya? Akibatnya itu meluasnya aktivitas budaya oleh institusi budaya Inggris yang berlaku selama beberapa dekade. Nah, institusi budaya ini memperluas jaringan diplomasi budaya. Contohnya institusi budaya Inggris. Dila, slide-nya keganti ya? Sorry. Gak apa-apa. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi, institusi budaya Inggris itu mereka memelihara berbagai macam sumber daya global mengenai budaya. Yang pertama itu ada International Plan Name Index. Dia berkolaborasi dengan Harvard University untuk merawat budaya-budaya keanekaragaman ragam tumbuhan. Terus yang kedua itu ada Opera House. Opera House ini melahirkan dan membesarkan musisi-musisi besar di seluruh dunia. Hal-hal tersebut itu dilakukan dengan adanya perjanjian atau kesepakatan antara pemerintahan atau lembaga dengan mitra lain. Contohnya ada VCO. VCO ini kemitraan dia menjalin kemitraan dengan lembaga budaya. Maka mereka harus melakukan penilaian negara-negara antara pemerintah ke pemerintah melalui perjanjian resmi seperti MOU kayak gitu. Kemudian dalam pelaksanaan institusi budaya global ini itu Inggris juga dipantau atau diawasi oleh UNESCO. UNESCO ini salah satu peran yang memiliki peran penting sebab mereka itu bertindak sebagai clearing house atau mengumpulkan dan menyebarkan informasi, pengetahuan, serta penelitian yang nantinya dipublikasikan ke global mengenai kapasitas dan pengembangan kebijakan strategi nasional dan kerjasama internasional mengenai kebudayaan yang ada di Inggris. Next, Deal. Nah, selanjutnya institusi budaya merupakan ambasador yang baik bagi Inggris. Maksudnya ambasador di sini maksudnya diplomasi budaya itu merupakan jalan terbaik bagi Inggris untuk menimbulkan citra yang baik juga. Jadi lembaga budaya nasional di Inggris itu telah menjadi kepentingan dunia juga. Maksudnya ini terjadi dikarenakan Inggris itu memiliki lisensi untuk beroperasi melayani kepentingan publik. Jadi bagi Inggris, Inggris itu akan menjadi daya tarik publik dan jembatan antara diplomasi, kerjasama global dan diplomasi publik melalui cultural diplomasinya ini. Next, Deal. Nah, Inggris juga memiliki kewajiban untuk menjaga. Jadi yang pertama itu institusi Inggris itu kan merupakan penjaga sumber daya atau kebudayaan global.
yang cukup dipercaya. Dengan demikian, Inggris juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga sumber komunitas dan juga memperluas relasi seluas mungkin. Jadi apabila Inggris ingin memiliki good reputation mengenai cultural diplomasinya, tentu baik mungkin gitu. Yang kedua itu secara individu dan kolektif Inggris itu berusaha melakukan dan meningkatkan akses fisik melalui objek wisata misalnya, dan juga mengembangkan teknologi dan telekomunikasi di dunia global. Next. Selanjutnya, untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif akan dipresentasikan oleh Rafael. Kepada Rafael, saya persilakan. Oke, terima kasih Putri. Ini saya lanjut ya. Jadi dari bagian ini mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Ini tadi kan di awal-awal dijelasin sama Demas sama Putri kalau si Inggris ini kayak memimpin lah gitu, kayak ada di garis paling depan buat mempertahankan budaya kayak gitu-gitu. Tapi mengejutkannya itu sebagai tadi yang negara yang emang terpandang lagi gitu, Inggris tuh nggak banyak mengeluarkan modal buat mempertahankan kebudayaannya itu, buat merawatnya lah gitu. Kayak di sini juga dijelasin Inggris hanya mengeluarkan sekitar 50 euro per kapitanya untuk kebutuhan budaya, dan itu lebih sedikit daripada kayak Prancis. Jelas banget Prancis masih lebih gede gitu, 200 euro per kapitanya kayak gitu. Nah, terus Prancis itu juga hebatnya dia menyediakan fasilitas buat itu gitu, kayak dia ada 30 buat penggalian arkeologi, ada persilmiannya sendiri gitu-gitu deh, yang nggak dijadiin target utama, nggak dicapai sama Inggris. Dan karena itu juga di Inggris tuh yang kayak gini yang tadi saya bacain itu sempat jadi headline beritanya mereka pada tahun 2006. Ya agak memalukan pastinya tentunya. Oke, boleh di next. Nah, ini yang selanjutnya ada kekuatan pasar sering mengendalikan pekerjaan internasional lembaga budaya Inggris. Nah, ini salah satu contohnya adalah pameran BM Hazina di Kenya, di mana benda-benda koleksi budaya dipinjamkan ke Museum Nasional di Nairobi. Nah, ini membantu pengunjung untuk berhubungan dengan budaya dan menembus batas negaranya. Jadi nggak perlu datang ke Inggris lagi tuh buat datang ke pameran ini. Dalam kasus ini juga koleksi Inggris digunakan untuk membantu hubungan multilateral juga. Jadi buat sesuai judulnya diplomasi kan. Ini buat hubungan multilateral bisa, buat bilateral juga bisa. Jadi nggak buat Inggris doang sendiri gitu, nggak dikit buat Inggris sendiri. Terus contoh pameran Hazina menunjukkan bagaimana Inggris terbayar, didanai oleh DCM. Ya, next. Nah, ini yang terakhir, pengembangan kapasitas yang jadi pasar yang kompetitif. Ini bagi terakhir juga. Pada dasarnya budaya merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk Inggris. Tapi budaya adalah salah satu bidang di mana Inggris dia masih bisa dibenarkan mengakui sebagai negara kelas dunia, misalnya museum, galeri, dan rumah budaya Inggris dapat bertindak sebagai magnet bagi Inggris dapat lebih dikenal di seluruh dunia dan membuka peluang diplomasi publik yang lebih baik ke depannya. Itu guys.
Oke, habis. Coba di next deh. Oke. Kita lanjut. Jadi Oke. Oke, terima kasih. ya jadi kesimpulan secara keseluruhannya ini sebenarnya chapter 2 di sini kita concern membahas tentang bagaimana Inggris menjadi institusi nasional maupun internasional yang fokus mengembangkan budaya nasional dan internasional gitu. Dan kita dapat melihat bagaimana Inggris ini mempertahankan keuntungan reputasi yang baik mengenai adaptasi cultural diplomasinya dia gitu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Lawadi. Baik. Secara singkat ya, saya jelasin bahwa tadi kultural diplomasi telah dijelaskan oleh dua kelompok sebelumnya ya, tentang cultural, untuk melanjutkan tentang branding tadi dan melanjutkan tentang soft power. Nah, saya lanjutkan, diplomasi visual itu bagian juga atau nama lain dari diplomasi digital ya. Pertama, tentunya akan memiliki dua tantangan di sini yang disebutkan. Yang pertama adalah dari sisi agensinya atau orangnya, atau dari sisi medianya ya. Kalau kita bicara tentang di sisi agensinya, maka kita membahas tentang diplomatnya ya, atau orang-orang yang stakeholder yang berhubungan dengan agensi itu sendiri. Nah, diplomatnya misalkan ya, kemudian para audiens atau publik, dan tentunya masyarakat beserta pemerintah. Tentunya masing-masing aktor ini itu akan memiliki peran yang berbeda berdasarkan tindakannya masing-masing. Berikutnya ada namanya media visualnya. Media visualnya ini itu berhubungan dengan bagaimana media tersebut digunakan atau dioperasionalkan oleh ketiga aktor tadi. Jadi menghitung bagaimana mereka mengefektifkan alat tersebut agar efektif ya. Bagaimana mengidentifikasi, menyebarkan informasi, bahkan menjadikan alat tersebut sebagai instrumen yang mampu menjadi kekuatan. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa pendekatan visual ini itu mengandung tentang bagaimana upaya kita membuat konten ya, bagaimana kita mempraktikkan kontennya, kemudian bagaimana kita menciptakan atau menghasilkan sebuah perangkat yang mampu mencapai merepresentasikan kepentingan nasional sebagai hasil dari kepentingan nasional dan menjadi bagian dari cerita diplomasi itu sendiri, atau menjadi bagian dari bagaimana kita mampu menjadikan instrumen visual tersebut sebagai alat untuk kita memediasi, menginformasikan semua kepentingan kita di dunia maya, seperti itu. Nah, kemudian adapun beberapa tantangannya di sini adalah tentunya berhubungan dengan sumber daya manusia ya, di mana sumber daya manusia menjadi ukuran utama. Kemampuan diplomat yang fleksibel, kemampuan teknologinya, kemampuan inovasi, kemampuan pendidikan, ini akan menjadi ukuran utama dalam sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan diplomasi visual. Next. Tantangan berikutnya adalah selain sumber daya manusia, ada tantangan dari bagaimana kita melayani audiens. Nah, melayani audiens ini berhubungan dengan bagaimana audiens itu kan berbeda ya. Dan ketika kita ada di ruang maya, maka audiens yang kita sampaikan itu harus
kita petakan kepentingannya dan kita petakan psikologisnya, karena perbedaan-perbedaan itu justru barangkali bisa dimanfaatkan dan juga bisa menjadi tantangan dan bisa jadi peluang buat kita, karena memang perbedaan itu bisa saja mendapatkan respon balik yang positif dan respon balik yang negatif. Oleh sebab itu para diplomat ya harus bisa membuat semacam rangkaian-rangkaian panjang dan rangkaian panjang, menengah dan pendek, sehingga capaian-capaiannya itu bisa dilakukan, termasuk target-target yang ingin dilakukan. Berikutnya, tantangan berikutnya adalah selain melayani audiens, ya. Next. Ada tantangan bicara tentang membuat konten. Tentunya membuat konten menjadi bagian penting juga. Konten yang baik ya akan memberikan informasi yang komprehensif, sehingga kualitas konten yang kita buat akan menjadi informasi, akan menjadi data, akan menjadi preferensi, akan menjadi sumber informasi bagi setiap audiens yang tadinya, yang saya bilang di poin kedua tadi, yang berbeda. Berikutnya adalah komunikasi harus hati-hati, karena memang perbedaan-perbedaan itulah yang justru akan mengontrol kita dalam berkomunikasi. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka bisa saja kita diserang, kita dimaki-maki dan lain-lain. Oleh sebab itu, ketika kita menyampaikan konten dengan baik, cara-caranya yang fleksibel, cara-caranya dengan baik, maka pastikan bahwa semuanya itu dilakukan dengan hati-hati. Apalagi ya, para diplomat ini kan adalah representasi negara. Dia adalah representasi culture, representasi tata kesopanan, representasi budaya. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang amoral lah, seperti itu. Berikutnya adalah next. Pendapat ahlinya silakan dibaca di slide-nya. Next, saya menyampaikan tantangan-tantangannya. Sebelumnya. Oh ya, ini. Yang berikutnya adalah siapakah seorang diplomat? Nah, siapakah seorang diplomat yang dimaksud di sini adalah ketika kita ada di ruang publik, maka semua aktor itu melakukan aktivitas diplomat. Tetapi konteks diplomatnya bukan mereka. Mereka hanyalah orang yang memformulasikan kegiatan diplomasi. Karena memang diplomat itu adalah aktor elit yang memang terdaftar dalam instansi tertentu atau yang dipercaya ke negara. Kemudian tantangan berikutnya adalah berita palsu atau hoax. Nah, ini juga harus dikontrol karena informasi yang hoax, berita yang tidak pasti adalah itu membuat perhatian-perhatian khusus bagi para diplomat. Karena kalau kita mampu meyakinkan kepada publik bahwa berita itu hoax, maka itu kita memberikan informasi yang baik. Sama halnya yang lagi populer saat ini, di mana misalkan pemerintah Inggris ya menyatakan bahwa COVID itu hanyalah sebuah konspirasi dan COVID itu bisa disembuhkan dengan hanya paracetamol, dan itu menggunakan website pemerintah Inggris sendiri, dan itu adalah beritanya hoax. Itu yang pertama. Yang kedua, berita itu sudah berita tahun lalu dan masih tersebar saat ini dan masih menyebar sampai beberapa hari ini, dan itu sangat menyita perhatian karena di satu sisi itu menjadi kabar gembira bagi mereka yang merasa bahwa bahwa COVID itu adalah bukan masalah yang krusial, tetapi bagi mereka yang teliti, bagi mereka yang mampu menyelidiki berita dengan baik, maka hoax ini justru akan menjadikan keburukan bagi pemerintah Inggris sendiri. Makanya saya bilang tadi butuh kehati-hatian, butuh kualitas sumber daya yang bagus, kemudian butuh konten yang bagus,
sehingga kolaborasi antara semua itu dapat menciptakan diplomasi visual atau diplomasi digital yang baik. Karena memang salah satu tantangan yang paling komprehensif di era digital ini adalah masuknya berita-berita palsu sebagai bagian dari konten komunikasi di era digital. Seperti itu. Untuk definisi ahlinya silakan dibaca di PPT-nya. Bagi mereka yang ini ya, yang presentasi silakan share PPT-nya kepada yang lain karena minggu depan 2 minggu lagi kita akan UTS, maka semua materi wajib untuk dibaca dan disediakan. Oke, saya pikir itu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Tetap dibaca materinya sehingga mampu memberikan pengetahuan dan dapat memberikan perbedaan lah sebelum dan sesudah mempelajari mata kuliah ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.